seperti itu. Jadi mungkin Bu Roro boleh memberikan semangat. Bu Roro pun dulu mungkin dari nol dan sebagainya. Bagaimana cara Bu Roro belajar? Sikat aja mungkin Bu Roro ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu, saya adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Saya bukan ASN, saya guru swasta biasa sekali. Nah, kemudian saya pun tidak bisa membuat video awalnya. Jadi saya itu kalau melihat video karya orang yang kagum-kagum, Masya Allah pinternya yang buat ini gitu ya. Saya selalu bagaimana saya bisa membuat video. Kemudian pada tahun 2017 saya mulai mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Pusdatin saat itu dan saya berusaha untuk rajin belajar. Saya berusaha untuk duduk di depan, memperhatikan setiap penjelasan dan lalu langsung mempraktekkan. Bila saya tidak mengerti, saya langsung bertanya. Aplikasi yang pertama kali saya gunakan adalah Videoso. Aplikasi yang sangat sederhana saat itu. Nah, hasilnya juga sederhana. Cuma saya sangat bangga. Pertama kali saya diajarkan oleh Pusdatin menggunakan Videoso itu sudah sangat bangga. Untuk mempercantik hasilnya, saya menggunakan PowerPoint. Jadi saat itu saya padu-padankan dengan PowerPoint. Hasilnya sudah cantik menurut saya saat itu. Jadi pun saya mengalami perkembangan untuk belajar. Selanjutnya ada lagi aplikasi Filmora, kemudian saya belajar untuk menggunakan Filmora. Dari situ karena Filmora itu menggunakan laptop, saya kembali belajar mana ya yang lebih mudah lagi, yang bisa pakai HP untuk saya ajarkan kepada teman-teman. Akhirnya saya menggunakan KineMaster. Bertahap, saya terus belajar. Bagaimana memadupadankan sebenarnya aplikasi apakah yang paling bagus? Aplikasi yang paling bagus adalah aplikasi yang mampu kita gunakan. Percuma kita memiliki banyak aplikasi bagus di laptop kita, tapi kita tidak bisa menggunakan. Gunakanlah aplikasi yang kita bisa gunakan saja gitu. Nah, dari KineMaster kita bisa memadupadankan. Saya kemudian pada saya mulai mengenal Pusdatin itu tahun 2006, seperti yang dikatakan Ibu Tuti, saya memanfaatkan TVE dan pada tahun 2013 saya terpilih sebagai juara 1 guru berprestasi Kota Surabaya. Kemudian tahun 2017 saya terpilih sebagai duta rumah belajar terbaik. Kepala sekolah saya sangat bangga saat itu karena baru pertama kali guru di sekolah kami menjuarai untuk tingkat nasional. Saya juga terharu sih saat itu. Kemudian saya terus belajar, tidak pernah lelah belajar. Kemudian mencoba. Ternyata menurut saya setelah saya belajar, kalau saya menggunakan kerudung yang seperti ini untuk syuting video, itu menyebabkan wajah saya tua gitu. Lipstick yang saya gunakan ini merah, itu juga ternyata menyebabkan saya lebih tua. Tetapi kalau saya syuting, saya menggunakan kerudung dan lipstick yang berwarna merah muda akan menyebabkan saya tampak lebih muda dari usia saya. Karena saya tidak langsing, saya langsung Bapak Ibu Guru. Nah, untuk mensiasatinya agar saya tampak ramping di depan kamera, maka saya menggunakan baju yang berwarna gelap. Baju yang berwarna gelap akan menyebabkan saya tampak lebih ramping dari aslinya. Dan kerudung yang berwarna merah muda juga menyebabkan saya lebih muda dari aslinya. 1 menit Bapak Ibu Guru, saya peragakan. Ganti baju ya, Bu? Enggak ganti baju, Pak. Ini saya tunjukkan, ini kerudung saya yang berwarna merah muda. Saya akan menunjukkan bahwa kalau ini lebih tua saya, tapi kalau saya menggunakan kerudung yang berwarna merah muda, saya Pak lebih mudah. Seperti itu, ini saya sudah mencoba mempraktekkan Bapak Ibu Guru dan nggak berpengaruh gitu ya, tidak merah. Cuman karena ini saya nemu yang berwarna merah di depan saya pakai seadanya. Nah, itu tipsnya. Kemudian saya juga mencoba menggunakan PowerPoint. Saya bisa share screen ya, Bu Tuti, sedikit. Sudah boleh ya? Silakan, Bu. Iya, jadi saya juga tidak lihai. Saya
guru matematika Bapak Ibu, saya bukan guru TIK. Di sini saya bermain di ini slidesmania.com. Jadi ada situs yang gratis itu namanya slidesmania.com, bisa kelihatan di sini. Di sini menyediakan aneka template yang bagus gitu menurut saya. Ini bisa menjadi background untuk video-video saya. Di sini saya bisa memilih. Yang paling saya suka itu biasanya yang model anak-anak ya, jadi yang imut gitu. Sebentar saya carikan. Saya suka yang gambar kelas gitu Bapak Ibu. Nah ini saya suka, ini bisa di-download gratis. Ini yang saya manfaatkan, jadi ini bisa menjadi background dari video-video saya. Seperti itu, terus di perkembangannya saya banyak belajar. Jadi di sini ada rumah belajar dengan alamat di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah tempat di mana saya menuangkan video-video buatan saya. Di sini ada yang namanya belajar. Kemudian di sini ada aneka video karya Bapak Ibu guru, Anda juga bisa mengunggahnya. Kemudian ini ada karya web dan ada karya audio. Kemudian di sebelah kanan ada searching begini. Ini misalnya ada perkalian. Tunjukkan buktinya ya Bapak Ibu. Perkalian 11. Ini tampak jika saya menggunakan kerudung berwarna merah kayak tampak tua. Bu Roro belum ini muncul video awal saya videonya, Bu. Iya. Nah, ini kelihatan. Halo Bu Roro. Ya. Suaranya putus-putus ya? Ya. Oh, sekarang masih putus-putus kan? Ya, mulai bagus. Oke. Jadi Bapak Ibu guru di sini saya gunakan baju berwarna hitam. Tipsnya ya, lebih kemudian kerudung menyebabkan saya tak gelap gitu. Jadi saya tampak tua. Nah, Bapak Ibu guru apa saya gunakan di sini untuk background? Ini saya saat itu menggunakan download gratis dari YouTube ya. Jadi judulnya free green screen itu ya di YouTube, itu kuncinya nanti dia akan muncul gitu. Jadi banyak macam-macam. Ini bagus menurut saya, jadi footage seperti ini modelnya jadi keren itu menurut saya saat itu, tapi lama-lama rasa ini juga gitu. Jadi perasaan itu nggak sama dari itu ke waktu. Kadangnya sudah pikir saat itu bagus, ternyata kemudian hari saya merasa itu jelek. Nah, Bapak Ibu, perkembangan selanjutnya adalah saya menggunakan kerudung warna merah muda. Di saya lain ini diagram Venn. Ini saya buat pada tahun berikutnya, jadi pada saat itu harusnya usia saya juga lebih tua setahun gitu. Nah, di sini tampak saya lebih muda dengan kerudung yang warna merah muda dibanding dengan kerudung yang warna merah. Lighting juga mempengaruhi Bapak Guru, jadi wajah saya bisa lebih cerah jika saya menggunakan lighting. Kalau yang pertama tadi saya belum membeli lighting, jadi saya hanya mengandalkan sinar matahari. Kemudian di sini background kartun itu menurut saya juga lebih fresh,
mendukung wajah saya. Jadi kalau tadi gelap, itu ternyata juga akan menyebabkan wajah saya gelap. Tapi jika background-nya itu terang, itu dukungan untuk wajah saya juga menjadi lebih terang. Dan jangan lupa ketika syuting selalu terus tersenyum, karena ini kan seumur hidup dilihat. Kalau Anda berut, itu dilihat itu akan menyebalkan. Gitu ya. Jadi misalnya saya presentasi ini tidak tersenyum, kalau saya selalu tersenyum. Jadi Bapak Ibu guru, nah senyum. Tapi kalau saya tidak menarik sama sekali, jadi anak itu tidak sulit itu. Bapak Ibu guru seperti itu di sini sudah didownload oleh 407 guru, baik oleh 222 guru ya. Seperti ini. Ibu boleh di-play nggak, Bu? Kerudung yang merah. Gimana? Boleh di-play nggak videonya? Oh, boleh. Nggak keluar ya suaranya. Oke. Nge-freeze ya, Bu? Nggak nge-play. Oke. Nah, ini saya pause ya. Ibu guru, di sini saya menggunakan lipstick berwarna merah muda. Warna merah muda menyebabkan saya tampak lebih muda dari usia aslinya begitu. Tapi kan kelihatan ya Bapak Ibu, kan background yang cerah juga kan dukungan untuk video. Jadi video saya juga hasilnya tampak lebih bagus gitu daripada video saya yang pertama tadi. Putus-putus ini sinyalnya kurang bagus. Jadi ini sinyalnya ya, Bu ya? Kayaknya sinyalnya bermasalah, Bu. Oke, mungkin seperti itu kira-kiranya. Jadi berbeda antara video yang pertama dengan video yang kedua. Dari sisi pemilihan kerudung, kemudian background gitu, itu juga mempengaruhi gitu. Nah ini saya menggunakan PowerPoint. Jadi untuk belakangnya ini backgroundnya saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint biasa-biasa saja. Kemudian saya membuat ini benda-bendanya ini juga pakai PowerPoint Bapak Ibu. Jadi saya keluarkan satu-satu gitu sih. Jadi saya memadu padankan antara saya syuting dengan PowerPoint ini. Syutingnya seperti apa? Jadi pertama tentu saja saya membuat naskah seperti yang disajikan oleh Bu Tuti Alawiyah. Pertamanya adalah membuat naskah. Naskah tidak harus sesuai misalnya kalau kita melihat ya, kalau di internet itu kan cara membuat naskah, kemudian ada di sini ada audio, ada video yang detail gitu, terus pada menit keberapa. Saya membuat naskah sederhana, jadi di mana saya berbicara dulu di cermin kira-kira itu berapa menit gitu. Oh, jadi sehingga pembukaan sekian menit. Karena durasi video itu menurut penelitian itu adalah 3 sampai 7 menit itu bisa didengar anak-anak dengan baik. Maka saya berusaha membuat video saya itu minimal 3 menit gitu. Atau lebih kurang segitu 3 menitan gitu ya, karena anak-anak akan tahan melihat video saya itu dalam durasi 3 menit. Kalau 7 menit itu maksimal ya, paling tidak 3 sampai 7 menit. Kalau kita membuat video 2 jam itu adalah film bioskop Bapak Ibu. Kalau 3 jam itu film dokumenter gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama gitu. Jadi cukup 3 sampai 7 menit menurut saya gitu sih. Terus kemudian kita pilih warna-warna yang cerah gitu untuk mendukung pembuatan video kita.
Terus kemudian kita juga misal menunjuk seperti ini, tangan saya menunjuk, itu juga menimbulkan interaktivitas. Jadi tampaknya saya berada di depan siswa begitu. Seperti itu sih, jadi kira-kiranya. Dan saya syutingnya bagaimana ini? Saya syutingnya dengan green screen. Jadi green screen itu kain berwarna hijau. Bolehkah saya tunjukkan, Bu Tuti? Ya, silakan, Bu. 1 menit saya ambilnya. Ya, siap. Bapak Ibu, jika nanti ini Bu Roro sangat praktis share tentang bagaimana syuting dengan alat yang dipunya di rumah gitu ya. Jadi jika ada yang ingin bertanya silahkan mungkin bisa langsung di kolom chat ya. Sebelum nanti setelah ini kita review ya. Ya itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pertama kali syuting itu saya tidak memiliki kain hijau ini, tetapi saya menggunakan tembok rumah saya yang berwarna hijau. Saya tunjukkan hasilnya. Sebentar, boleh share screen ya? Masih share screen ya saya ini. Masih, silakan Bu. Saya. Jadi di sini di YouTube Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar itu memiliki YouTube, Bapak Ibu. Oke, ini adalah video pertama kali yang saya buat untuk Rumah Belajar. Ini disajikan di YouTube Rumah Belajar. Bapak Ibu, saya sebetulnya sangat malu menunjukkan ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, Guru. Ini saya tampak lebih tua sekali dari aslinya dengan kerudung warna merah dan baju ungu tua. Belum muncul. Ya udah muncul, Bu. Ya, jadi di sini saya editnya menggunakan Filmora, tapi saya sudah berusaha untuk membuat lebih cerah ya dengan background yang cerah gitu. Ini syutingnya di tembok warna hijau. Jadi tembok warna hijau pun bisa digunakan gitu untuk syuting. Kemudian saya tidak memiliki lighting, jadi saya tidak memiliki lampu untuk menunjang syuting saya. Hasilnya seperti ini sih, bagus sih menurut saya saat itu gitu. Seperti ini. Ini tahun 2019 saya buatnya. Ibu maaf Bu, link YouTube-nya boleh di-share di chat nggak Bu? Biar Bapak Ibu bisa mungkin nge-play sendiri nanti. Oke, boleh. Ya, soalnya agak putus-putus. Ya, makasih. Ya, sebentar saya carinya chat. Mana nih chatnya? Sebentar. Saya kok nggak nemu chat. Oh, ini mungkin. Saya nggak nemu. Sebentar saya stop share. Biar saya kelihatan chatnya sebelah mana. Oke, kelihatan sudah. Saya share ya. Nah, itu adalah video pertama yang saya buat. Kemudian ini masih saya waktu itu menggunakan tembok yang berwarna hijau, Bapak Ibu. Jadi seadanya HP juga saya pinjam, HP tamu gitu. Karena saya waktu itu, HP saya itu RAM-nya itu 0,5 giga gitu ya. Melas saat itu. Terus ada tamu yang kok foto-foto gitu, selfie-selfie di rumah saya, kok hasilnya kok bagus. Saya tanya, bolehkah saya pinjam untuk syuting 3 menit saja, 3 menit gitu. Terus boleh, kemudian saya syuting pakai HP tamu itu, terus saya pindah gitu ya, saya kirim ke HP saya gitu sih. Jadi itu tahun itu ya melas loh, saya itu ya pinjam kok HP-nya. Terus syutingnya di tembok. Kemudian sinar matahari itu karena kan ada bayangan gitu ya di kiri kanan, jadi saya menggunakan cermin gitu, saya taruh di depan saya untuk memantulkan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu bisa memantul ke arah saya gitu. Jadi dengan pantulan sinar matahari saya menggunakan cermin yang dari luar itu sinar matahari saya pantulkan ke cermin lalu ke arah saya gitu.
anak saya yang kecil waktu itu bilang, Mama kok ngocah-ngocah aja gitu ya, Mama kok cermin terus gitu ya. Enggak, saya ini syuting ini untuk cahaya matahari, bukan untuk Mama cermin gitu. Terus kemudian setelah itu diedit ya. Nah, berikutnya karena waktu itu saya sudah beli HP dengan RAM 1 GB saat itu, yang tadinya kan setengah giga ya cuman. Nah, kemudian karena saya sudah mengkoreksi baju saya yang baju ungu itu saya tampak gendut gitu, lalu saya mencoba untuk pakai baju hitam. Baju hitam, kemudian di sini saya coba ya perkalian 11, tadi ada juga sih. Nah, ini saya share lagi di kolom chat. Share screen boleh, Bu? Oh iya. Saya share screen. Nah, ini masih tetap di rumah belajar ya. Jadi ini di YouTube Rumah Belajar ada. Ini saya paste di ini video yang kedua. Jadi yang tadi saya share itu video pertama. Kalau yang ini kan video yang saya buat berikutnya nih. Ini sudah nggak pinjem HP-nya, HP saya sendiri. Cuman waktu itu RAM-nya 1 GB, masih kecil juga. Di sini, oke, saya tunjukkan. Ini yang tadi sudah saya tunjukkan ya, yang saya pakai. Ini tapi di sini saya sudah tampak lebih ramping karena saya menggunakan baju warna hitam. Kemudian kerudungnya itu saya masih ngefans merah waktu itu. Saya berpikir kalau baju hitam itu cocok kalau pakai kerudung merah kayak itu loh, sogok telik itu ya. Apa sih? Biji yang hitam sama merah itu yang itu kan bagus itu kombinasi warnanya. Saya berpikir itu, tapi kan saya bukan biji itu ya. Saya ini kan manusia gitu. Jadi nggak cocok ternyata. Di wajah saya itu kerudung merah ternyata tidak cocok Bapak Ibu. Terus kemudian ini ya jadinya ini sih, tapi dimuat di YouTube Rumah Belajar aja saya senang sekali, Masya Allah, rasanya itu lebih senang kalau saya itu terima hadiah 5 juta gitu, nggak ada artinya. Saya bisa membayangkan rasanya ya, misal ya, pernah ini anak saya gagal gitu ya, gagal. Tadinya itu sudah dimuat di Rumah Belajar gitu, kemudian karena diutak-utik sama dia itu gagal. Dia itu sedih sekali dan saya juga merasa saya ikut sedih. Makanya toh Mbak jangan diutak-utik kamu itu, saya gitu. Nah, di situ saya merasa bahwa ternyata dimuatnya karya kita dihargai itu rasanya lebih baik dari kita itu punya harta apapun gitu rasanya sih waktu itu gitu ya. Senang banget Bapak Ibu gitu. Terus kemudian ini video yang kedua yang tayang di YouTube Rumah Belajar. Koreksinya adalah ternyata cahaya itu penting. Ini kelihatan bahwa ternyata wajah saya gelap gini ya. Dan saya pakai bedak seadanya saja, jadi saya nggak pakai bedak mahal, lipstik juga biasa saja, beli di pasar gitu ya. Hanya dukungan kerudung itu ternyata berpengaruh sangat besar dan pencahayaan harus cukup. Saat ini untuk syuting video yang ini saya syuting di luar karena saya berpikir kalau di luar itu cahaya matahari lebih bagus dan saya syuting pagi hari jam 6 gitu karena belum terlalu terik pertimbangan saya dan tetangga saya itu belum pada bangun gitu ya. Biasanya itu kan ada Ayu tetangga saya itu nangis jerit-jerit gitu ya, saya bawakan sapu, ayo nggak boleh nangis saya gitu. Tetangga ngerumpi cucut gitu ya, Bu, please 5 menit berhenti, jangan ngerumpi dulu, saya syuting gitu. Terus ayam gitu ya, petok. Banyak sekali gangguan kalau saya syuting di luar rumah. Padahal saya suka syuting di luar rumah itu pencahayaannya cukup gitu. Cuman saya bingung dengan kondisi di luar yang sangat mengganggu gitu. Jadi backsound-nya itu sangat keras, apalagi tukang sayur, tukang tahu, terus saya dandan seperti ini pakai selempang gini, tukang tahunya tanya, Bu sampean kok ayu arep nang ndi gitu kan nggak ngenak-ngenakin ya itu ya. Terus jadi banyak komen dari tetangga kalau saya syuting di luar. Akhirnya saya harus syuting di dalam nih. Kalau gitu saya perlu lampu gitu karena untuk mendukung pencahayaan yang lebih baik. Kemudian saya beli online lampunya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oh, background-nya saya matikan aja ya, virtual background-nya. Oh, sebentar. Salah, saya stop share.
Nah, kemudian Bapak Ibu saya membeli lampu untuk mendukung. Sekolah saya punya sih. Sebentar saya background-nya saya matikan dulu. Izin Lampunya ya. berapa Izin. juta, Bu? 500.000, nggak sampai berapa juta, malu ih. Bentar. Enggak juta-jutaan Bapak Ibu, murah. Nah, seperti ini ya. Ini loh lampunya gini. Ini namanya softbox. Jadi ini kalau cari di internet itu namanya softbox. Nah, seperti ini isinya biasa sih, isinya ya lampu biasa gitu. Jadi ini bisa dibuka gitu ya. Sebentar saya pakai lagi background-nya. Bu, ada yang nanya aplikasi, Ibu syuting pakai handphone atau pakai kamera, Bu? Kamera DSLR atau apa? Handphone lah, pakai handphone. Saya guru biasa-biasa saja. Sebentar, mana ya HP saya? Ini. Sik. Handphone saya ya, Bu? hadapkan ke sana biar lebih gelap. Sekarang yang dipakai handphonenya yang kapasitas RAM-nya berapa, Bu? Iya. 4. Malu aku. Okay. Jangan tanya 4. dong RAM-nya. Enggak. Maksudnya untuk tahu kapasitasnya. Oke, itu handphone, pakai RAM, terus ada banyak yang nanya, lampunya apa, Bu, namanya? Mau pada nyari ini kayaknya online. Softbox. Tulis di chat ya, Bu. Tulis di chat. Oke. Terus aplikasi editing. Jadi, sekarang yang dipakai apa? KineMaster ya. Itu juga nanti mungkin Mas Eldio besok tuh kita akan demonya dengan menggunakan KineMaster. Terus tadi ya, kemudian lampunya softbox. Ya, softbox kalau beli di internet. Terus ada yang nanya. Share screen. Bu, ada yang nanya. Saya share screen. Oke, syutingnya sendiri atau ditemenin, Bu? Ada yang megangin? Siapa yang bantuin Ibu syuting? So sweet ya, itu pakai tripod. Oke. Sebentar, saya cari tripodnya. Oke ya, jadi Bapak Ibu belajar dari Bu Roro, pengalaman bertahun-tahun belajar membuat video, jadi nggak mungkin satu kali buat terus mungkin hasilnya jadi bagus banget, tapi bahwa Bu Roro tuh memanfaatkan, Bu Roro adalah kita gitu ya, memanfaatkan handphone, tidak perlu kamera DSLR yang canggih. Mana Bu, coba tripodnya Bu? Sebentar saya matikan lagi ya, saya matikan virtual background-nya biar nggak mengganggu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini saya beli ini tadinya elek ya, punya saya itu melur. Bahasa Jawa itu melur alias saya beli di tempat orang jual HP itu 70. Sampai sekarang masih ada kok, kemarin itu saya tanya-tanya. Harganya 75.000 tapi nggak sekuat ini. Lah ini lebih kuat, itu harganya 300.000. Ini saya beli online. Tips untuk membeli online ada cari yang bintangnya banyak. Jadi bintangnya 5 gitu tokonya. Itu sih. Kalau yangnya deket-deket saya gitu, nanti nitip saya antar ke rumah gratis lah. Tuh. Yang rumahnya deket saya, rumah saya deket bandara, Bapak Ibu. Seperti ini ya, ini pengkuh. Terus ini pengkuh apa ya bahasa Indonesianya? Kuat gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ini panjang, yang tinggi ini setinggi saya gitu. Nah, seperti ini tinggal dicetik-cetik gini sih. No, seperti ini. Nah, terus kalau ini, kalau saya ngelatih di tempat lain juga saya bawa riwa-riwi nih. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus HP-nya itu diletakkan di sini. Saya pakai HP, Bapak Ibu. Lah punyanya HP. Ya apa sih? Sebentar ya. Nah, ini HP-nya seperti ini saya pasang begini. Ini kan ada pinggirnya, ini kan ada cetiknya ya. Jadi jangan cetikannya itu jangan kena gitu. Jadi agak geser biar nggak mati. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Kenapa kok dia ada di tepi ya, nggak di tengah? Karena kalau pas di tengah itu kena cetikannya gitu. Apa ya? Ini loh cetikannya ini loh, til ini loh, mentil ini loh gitu. Itu ya.
Nah, seperti itu. Terus kemudian saya pakai kamera depan. Jadi, kenapa kok pakai kamera depan? Karena hasilnya itu lebih bagus, Bapak Ibu. Katanya sih. Katanya teman-teman itu wajah saya jadi lebih fresh gitu ya. Nah, sebentar. Saya keringetan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Ini kan ada kamera ya. Nah, seperti ini kan biasanya kan kita bisa selfie gitu. Sama kamera belakang dengan kamera depan itu memang hasilnya kan lebih indah kalau kamera depan. Biasanya kan ada settingan beauty gitu ya, lebih cantik dari aslinya. Itu saya suka. Itu terus saya pakai kamera depan gitu ya, syuting. Terus nanti kalau sudah di KineMaster itu bisa dibalik, namanya di mirror gitu. Jadi mudah sih. Saya syutingnya juga pakai KineMaster. Sebentar mana? Nah ini, loh, ya, loh KineMaster, ya toh. Jadi saya syutingnya di sini. Mudah sekali. Kenapa kok saya memilih? Saya bukan bukan promo KineMaster enggak, tapi ini mudah karena tinggal dudul, tul gitu ya. Jadi hanya keahlian kita untuk mendudul gitu, untuk tekan-tekan gitu aja sih. Jadi tidak perlu keahlian spesifik Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu bisa menggunakan HP, karena kan Bapak Ibu semua kan punya HP ya, jadi pasti ya bisalah menggunakan gitu. Terus pilihannya banyak sih di sini. Di KineMaster ini apa gunanya? Ini tergantung gunanya. Kalau untuk lomba, saat ini lomba video itu ya pakailah yang ini, yang tidur ini. Kenapa? Kan settingannya ini bisa untuk YouTube. Kalau yang berdiri ini untuk apa? Yang berdiri ini untuk kalau kita mau nge-share sesama HP gitu. Jadi sesama HP itu pakai ini kan, karena HP itu kan gunanya berdiri ya. Jadi kita kan pilih yang berdiri. Kalau yang kotak ini apa? Untuk Instagram. Jadi kalau kita setting video itu untuk Instagram, kita pilih yang kotak gitu, yang 1:1 gitu. Jadi nah ini kan banyak model. Jadi ini sesuai untuk kebutuhan. Ini saya berbagi tips ya. Bu, itu yang dipakai Ibu yang premium atau yang ada watermarknya? Oh, saya pakai yang premium, murah kok, cuma 43.000 1 tahun. 1 tahun loh. Kalau setiap hari membuat video, setiap hari berarti kan 365 video ya, atau sehari lebih bisa jadi 1 tahun 400 video. 400 video berarti kalau misalnya 40.000 dibagi 400 kan berarti cuma 100 rupiah. Murah kan? Oke. Gitu. Bu, jadi mau pakai tanya, yang premium. Ya, mau tanya Bu, yang tersulit kan kalau tadi Ibu cerita kayaknya gampang-gampang aja. Kalau dalam bikin video, yang paling sulit itu apa Bu? Yang paling sulit kalau kita malas, kita aras-arasan itu kayaknya itu kesulitan terbesar. Kesulitan terbesar itu adalah kita tidak mau segera mengerjakan. Kita tunda-tunda, nanti itu akan menyebabkan kesulitan bagi kita sendiri. Tidak ada yang sulit, karena saya punya prinsip, if there is a will, there is a way. Di mana kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi nggak ada kesulitan. Kesulitan itu yang membuat adalah diri kita sendiri. Saya lah padaku. Intinya, masalah itu bisa diselesaikan. Karena hidup ini memang ada masalah, ada kesulitan gitu kan, dan kabarnya yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah itu hanya Pegadaian. Gitu logonya. Gitu sih. Jadi Bapak Ibu wis yakin ya pasti bisa ya. Jadi jangan khawatir. Kalau Bu Rora karena pengalaman apa sih, karena begitu-begitu enggak, saya ini guru biasa, saya guru matematika Bapak Ibu, saya guru matematika di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Saya bukan pegawai negeri, saya guru swasta. Kalau kita mau belajar ya pasti bisa gitu sih. Sampai kadang-kadang teman-teman itu bilang gini ke saya, wajah saya itu wajah laptop gitu, karena setiap datang, saya sudah datang di sekolah gitu sudah menghadap laptop. Ketika guru-guru datang melihat saya di kantor itu kan mesti sudah menghadap laptop gitu, jadi katanya wajah saya ini wajah laptop gitu, mesti kok hadap laptop terus gitu ya. Enggak juga sih, saya juga kadang-kadang kan ya manusia, kadang saya makan pentol apa gitu sih yang sama dengan manusia yang lain gitu. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Saya speechless banget nih. Jadi Bu Roro, saya cerita sedikit. Pelatihan ini dari kemarin sampai nanti besok editing itu adalah pembekalan buat guru-guru ISMUBA
di sekolah Muhammadiyah. Nanti setelah ini mereka akan lomba, gitu ya. Mereka akan lomba. Jadi 3 hari ini adalah pembekalan. Nah itulah makanya mungkin butuh motivasi, butuh lomba itu pasti ada pemenang. Berapa ratus yang ikut, pasti pemenang nggak sebanyak itu kan. Pemenang hanya bisa jadi 6, 7, 8 orang. Nah, enggak apa-apa, Bapak Ibu. Gimana caranya? Betul, gimana caranya menumbuhkan motivasi bahwa ini semata-mata ikut pelatihan karena sekarang ada lomba. Tapi setelah itu sebagai Bapak Ibu guru yang menjadi gimana caranya memotivasi agar terus menjadi konten kreator, memperbanyak, apalagi Ismuba ini saya pikir mungkin pendidikan Islam, kemuhammadiyahan dan bahasa Arab ini kan mungkin secara konten di YouTube mungkin nggak terlalu banyak karena spesifik ilmunya. Iya, gitu. betul. Bagaimana Bu Roro? Silahkan motivasi. Iya, jadi gini Bapak Ibu guru, saya punya prinsip sih. Hah? Gimana? Ada yang nomor handphone. Ada yang nanya nomor handphone, nanti Ibu boleh share ya di chat ya. So sweet. Tanya nomor handphone, aku terharu jadinya. Saya tulis di chat ya. Ya, jawab dulu Bu pertanyaan saya tadi, Bu. Sebentar, saya biar nggak lupa. 083856568847. Oke, pertanyaannya ya Bapak Ibu guru. Gini nih. Saya ini kalau membuat video, kemudian dimuat di rumah belajar, apakah saya dibayar? Tidak, nggak dibayar. Tetapi kalau saya dimuat karya saya di rumah belajar itu, waduh, rasanya itu lebih senang daripada kalau saya dibayar, Bapak Ibu. Jadi saya jauh lebih senang kalau karya saya itu dimuat daripada saya diberi uang. Karena apa? Kata Pak Hasan Kabibi ya, kalau kita punya harta itu berakhirnya di kamar mandi. Iya sih, benar sih. Kemarin tuh saya mendengar paparan dari Pak Hasan itu, ya benar sih. Jadi kalau kita punya harta di kamar mandi, Bapak Ibu. Benar. Tapi kalau kita itu memiliki karya itu akan membawa kita masuk surga. Jika kita ikhlas, maka Allah membalas. Jika kita amin, dan setiap yang kita lakukan akan berbalas di surga. Itu sih prinsip saya. Jadi, di sini tertulis, your internet unstable. Internet saya tidak stabil nih. Jadi, Bapak Ibu guru, kalau Anda itu membuat video, terus-menerus membuat video, pertama ya, kalau Anda membuat video, selalu membuat video maksud saya, maka Anda akan semakin lihai, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Kenapa? Anda akan belajar dari masalah. Misal ya, tadinya kan saya pakai kerudung ini yang saya pakai ya, misal warna ungu gini nih, menyebabkan saya tampak lebih tua. Walaupun saya memang lebih tua gitu loh. Saya tua sudah. Saya 49 tahun, Bapak Ibu. Tak beritahu ini rahasia saya. Saya 49 tahun. Kemudian kerudung warna merah itu saya tampak lebih tua. Saya harus menggunakan kerudung yang warna merah muda. Nih, pakai kerudung yang warna ini. Ini menyebabkan saya lebih muda. Nah, kemudian itu saya belajar dari situ, dari video-video itu saya belajar. Kemudian kalau background-nya gelap, saya tampak lebih gelap, sehingga saya harus pakai yang background yang terang. Kemudian saya perlu lampu, saya membeli lampu. Loh, berarti punya uang? Tidak. Gaji saya ini kecil sebagai guru Muhammadiyah, saya bukan ASN. Saya juga ya seperti itu, biasa. Gaji saya kecil. Dari mana saya mendapatkan uang? Nah, kalau saya misalnya saya jadi juara ya, saya mengikuti lomba saya mengikuti kegiatan di mana kegiatan itu saya mendapatkan uang gitu ya. Itu saya belikan seperti ini, saya belikan lampu gitu. Saya tidak membeli yang apa-apa, atau ketika saya melatih di suatu sekolah gitu ya, kepala sekolahnya itu memberi uang saya, uang saku gitu ya, uang transport gitu. Saya belikan ini. Ini kain untuk syuting saya, ini adalah kain yang dipakai untuk goodie bag, Bapak Ibu. Yang biasanya dipakai untuk goodie bag itu loh, untuk berkatan kalau kenduren bancaan itu, ini saya beli di Jalan Keramat Gantung, Surabaya. Harganya 8.000 1 meter. Nah, kok murah 8.000 1 meter? Maka saya beli gini sama kokonya itu. Kok 2 meter kok? Gak boleh 2 meter, itu harus 5 meter minimal gitu. Oh, 5 meter kalau di
Kramat gantung itu beli green screen ini enggak boleh 2 meter, harus 5 meter. Jadi kalau 5 kali 8.000 itu kan 40.000, masih terjangkau. Itu 5 meter tuh besar, itu bisa diparuh jadi 2 paruan sama teman-teman gitu sih. Jadi jatuhnya 20.000 sudah dipakai untuk syuting yang besar. Sebentar, ini kalau bisa saya geret ya meja saya ini, kelihatan ya tempat saya syuting ya. Nah, ini kelihatan kan ruangan saya syuting tuh loh di belakang itu ya, kelihatan ya, hijau itu. Sebentar saya buka gordennya ya. Nah ini ya, kelihatan ya Bapak Ibu, saya syuting di sana. Di rumah saya. Nah, kelihatan ya. Saya beli green screen itu separuh. Jadi yang saya pasang di, nah itu kelihatan itu cuma separuhnya. Jadi kan 20.000, murah kan, murah meriah gitu ya. Terus belinya di Jalan Kramat Gantung Bapak Ibu. Harganya itu macam-macam ya, ada yang 7.500. Ada yang 7.750, itu tergantung dari ketebalan kainnya. Jadi namanya kainnya apa saya juga nggak tahu, saya tunjuk gitu aja. Kain yang untuk tas goodie bag itu loh, tas yang untuk berkatan kalau orang bancaan itu loh. Terus saya tunjuk kain itu loh gitu. Terus berapa harganya kok gitu. Terus ya saya pilih yang hijau ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu apa lagi ya? Bu, ada yang nanya, punya channel YouTube sendiri nggak Bu? Atau semua video Ibu ada di rumah belajar ya? Oh, ada dong channel YouTube. Namanya Raden Roro Martiningsih. Tapi saya malu ya, saya ini kan ya manusia biasa, kadang ya ada ale-alenya gitu sih. Sebentar saya buka ya, saya share screen. Namanya ini ya, Roro Martiningsih. Roro Martiningsih. Ini ada 2, saya buat 3 mungkin ya. Sama namanya. Ini channel saya yang pertama. Ini saya takut habis ya, karena ini kan saya pakai Gmail biasa. Jadi saya khawatir berbatas ini ya, ada batasnya kan, kalau Gmail itu ada batasnya 500 GB penyimpanan gitu. Padahal akun saya Gmail ini saya gunakan untuk blog, untuk media sosial saya gitu. Jadi pernah Facebook saya dan Instagram saya itu hilang dari peredaran, mungkin gara-gara itu gitu. Akhirnya saya membuat channel YouTube yang baru gitu untuk menampung inspirasi, menampung keinginan saya untuk syuting ya. Jadi ini video saya. Ini syuting yang paling akhir tahun 2020, tapi perhatikan di sini wajah saya tampak lebih muda. Oh, ini produksi terakhir ya, Bu? Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kemarin kita sempat belajar format, nih Bu Roro ini mungkin akan menjadi inspirasi Bapak Ibu ya. Kita bisa mengkombinasikan talking head ini dengan grafis, dengan nanti mungkin kalau ada adegan yang perlu didramakan, tapi memang sebaiknya Bapak Ibu muncul terlebih dahulu di awal untuk opening sekaligus closing dan mengantarkan materi inti di tengah gitu ya, mungkin Bu Roro ya, secara pembagian Iya, materi Bapak ini. Ibu, guru yang pede ya, yang pede saja. Jadi di sini kelihatan ini, saya memiliki cacat di mulut saya. Jadi saya ini cacat, Bapak Ibu, saya ini nggak sempurna. Bisa kelihatan di sini mulut saya tidak imbang. Ini pas ini, kelihatan ini, di mana gigi gerigi saya itu tidak pas karena saya mengalami kecelakaan parah pada tahun 2013, sehingga saya lepas rahang saya ini, dan saya harus disambung kembali rahang saya. Saya memiliki jahitan di atas bibir saya dan di dagu saya ini, sehingga tapi saya pede saja gitu ya. Nah, gini, gigi gerigi saya ini masih utuh sebenarnya, ini gigi saya, cuman dia nggak kurang simetris gitu ya. Jadi percaya diri saja, yakinlah.
saya nggak cantik, saya nggak pede, saya begini, saya nggak pede. Percaya diri saja. Jadi intinya adalah bahwa kepercayaan diri itu penting untuk berhadapan dengan kamera. Jadi kadang-kadang kita malu di depan kamera loh, padahal nggak ada yang lihat. Yang dilihat itu loh saya sendiri gitu. Kenapa kita harus malu? Kalau hasilnya bagaimana kita bisa membuat lagi gitu, terus membuat lagi gitu. Jadi jangan apa sih? Ini karya terbaru saya. Ini yang paling baru tahun 2020, tapi walaupun saya lebih tua dari yang video-video sebelumnya, tapi di sini saya tampak lebih muda. Kadang orang itu tanya, kapan itu? Loh, ini baru, ini tahun 2020 gitu. Di sini saya sudah semakin lihai dalam memilih background gitu ya. Jadi saya bisa mencari background yang sesuai gitu dengan materi saya, karena materi saya kesebangunan, saya bisa memilih background dengan materi-materi yang sesuai gitu, yang cerah gitu ya. Background yang cerah juga menyebabkan saya lebih cerah. Tampilan wajah saya. Kemudian, Bu, kalau ada yang Bapak tanya, Ibu Bu. perhatikan. Ada yang tanya bagaimana ini yang menentukan apakah sebelum Ibu syuting, Ibu sudah mulai memikirkan warna background karena akan berpengaruh pada baju. Ini sebenarnya masalah baju kerudung ini bukan hanya akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu, ibu-ibu ya, sebenarnya Bapak pun sama. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, ketika mau syuting green screen seperti ini, yang Ibu putuskan pertama kali bajunya, atau Ibu sudah pikirkan background-nya mau warna apa, sehingga nanti terlihat kontras? Ya, kalau baju setiap saya syuting ya pakai baju ini terus kok. Maksud saya ya nggak baju ini aja. Tapi saya memiliki banyak baju hitam gitu. Ini kan kalau yang tadi kan hitam nggak ada merah-merahnya ya. Kalau ini kan hitam ada, ini di lengannya ada hiasan renda gitu ya, ada hiasan renda warna merah ini. Jadi saya memiliki banyak baju hitam yang bisa saya gunakan untuk syuting. Kerudungnya juga saya memiliki kerudung banyak yang warna merah muda gitu. Jadi ganti-ganti. Kalau yang tadi mungkin ada rendanya, kalau yang ini polos gitu. Jadi saya selalu syuting itu menggunakan ini baju hitam, kerudung pink. Saya karena saya percaya dirinya itu gitu. Pernah juga sih pakai warna kuning gitu. Tapi yang dihindari Bapak Ibu guru, tidak boleh syuting pakai warna hijau. Tidak boleh syuting pakai warna hijau. Loh kenapa? Kadang kan ada banyak guru yang mau syuting di rumah saya mempersilakan. Silakan kalau mau syuting di rumah saya, gak bayar kok, gratis. Saya bantu untuk menata lightingnya, saya bantu untuk perekaman. Wes lah, silakan ke rumah saya gitu. Nah, tapi ya Bapak Ibu guru kalau ke rumah saya nggak boleh pakai baju warna hijau. Terus kesannya mistis, sudah namanya Roro nggak boleh pakai baju warna hijau lagi. Ya, enggak ya. Jadi kenapa kok nggak boleh pakai baju warna hijau? Itu karena kan backgroundnya hijau nih, mana tadi? Nah, kan warna hijau. Kalau Bapak Ibu itu pakai kerudung yang warna hijau, nanti yang tampak itu hanya mukanya aja. Ini hilang. Gitu. Kalau pakai baju hijau, yo hilang semua, hilang gitu. Karena dia mengira, KineMasternya itu mengira itu background juga gitu. Ini kerudungnya background, jadi dihilangi sama dia. Jadi di KineMaster itu ada yang namanya kunci chroma, Bapak Ibu, atau chroma key. Nah, di situ kalau kita nyalakan, kita aktifkan kunci chromanya, maka background itu hilang. Sehingga tadinya kan saya pakai green screen ya. Green screen itu adalah latar hijau. Nah, untuk ketika saya syuting itu kan pakai latar hijau. Kemudian kalau itu saya tekan kunci chromanya di HP itu, maka itu akan hilang sehingga kita bisa memasukkan background yang lain, kita bisa memilih ini gitu. Tadi kan pertanyaannya apakah warna baju menyesuaikan dengan background yang akan kita pilih? Tidak. Intinya baju apapun boleh, pokoknya tidak hijau. Kenapa kok saya menggunakan baju warna merah muda? Menggunakan baju hitam dengan kerudung merah muda? Karena ini saya lebih pede dengan warna ini gitu. Saya paling pede karena di sini saya tampak lebih muda dari aslinya. Sebentar. Nah, saya kan tampak manis toh, tak lem dewi. Bapak Ibu, nah seperti ini. Jadi saya lebih pede jika saya menggunakan kerudung warna merah muda dan bajunya ini baju hitam gitu. Gitu sih. Baik, pertanyaan masih ada? Kita masih punya waktu. Oke. Oh,
Nanti untuk teknis bagaimana cara mengedit dan sebagainya, nanti sesinya besok ya. Jadi harapannya agenda kita hari ini adalah pagi ini kita sharing dengan Bu Roro. Nanti Bu Roro juga sedikit mungkin bantu mereview naskah yang sudah masuk. Setelah itu teknis produksi, Mas Eldio akan menyampaikan teknis cara ngambil gambar dengan kamera, dengan handphone dan sebagainya, cara mengambil gambarnya seperti apa, audionya seperti apa, lightingnya seperti apa. Setelah itu siang hari Bapak Ibu silakan praktek sendiri mandiri gitu ya di tempat masing-masing. Nah, hasil prakteknya Bapak Ibu besok pagi akan diedit bersama. Ya, jadi agenda kita seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk inspirasi yang luar biasa dari Bu Roro, ada masih pertanyaan? Ada satu pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana cara mengirim karya ke rumah belajar? Oke, saya share screen ya. Ya. Bapak Ibu, cara membuat video itu pertama syaratnya adalah jangan hoak ya. Kedua harus sesuai dengan materi gitu ya. Ini pernah ada kejadian di Surabaya itu sangat heboh waktu itu ketika menjelaskan Pancasila itu ya. Sila-silanya itu kan bla 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 gitu ya. Nah, di sila yang keberapa itu salah gitu. Jadi nggak sesuai gitu ya. Sehingga itu, nah itu kan nggak sesuai gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau membuat video itu harus benar gitu ya. Maksudnya sesuai dengan konsep, jangan salah gitu. Nah, kemudian carilah video yang mudah gitu sih. Kemarin saya lihat di PDF yang dibagikan itu materinya kayaknya sudah dibagi-bagi gitu ya Bu Tuti. Jadi ini guru ini, videonya ini, guru ini, tentang ini gitu. Di situ saya melihat bahwa topik yang dipilihkan juga tidak terlalu berat gitu ya. Misal cara berwudu. Bagaimana cara mengambil video untuk berwudu? Gampang nih. Gini ya Bapak Ibu. Sebaiknya yang menjadi model itu anak-anak gitu, jangan orang dewasa. Kemudian kalau bisa yang jadi model itu anak kita sendiri atau anaknya tetangga. Yang ikhlas kalau itu disyuting. Jadi pada akhirnya tidak akan menimbulkan perdebatan. Jangan mengambil video dari YouTube untuk isinya gitu ya. Jadi mungkin ini ya seperti ini. Sebentar, saya carikan video di dalam video. Saya ada contoh video di dalam video, saya carikan ya. Di rumah belajar juga. Jadi saya pernah syuting itu di dalam video saya ada videonya gitu ya. Agak jauh sih, sudah lama. Jadi pada tahun 2019. Saat itu saya mengikuti seleksi guru berdedikasi nasional. Jadi saya terpilih sebagai guru berdedikasi Provinsi Jawa Timur dan saya harus mewakili ke tingkat nasional. Pesaingnya siapa? Loh ya seluruh guru di Indonesia ini, nggak hanya guru Muhammadiyah Bapak Ibu. Jadi saya lolos di Jawa Timur itu sebagai guru berdedikasi Provinsi Jawa Timur itu berarti saya sudah mengalahkan para ASN ya, para guru di sekolah negeri gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tunjukkan bahwa Anda Muhammadiyah itu hebat gitu ya, luar biasa, yes. Gitu. Bentar sih, saya carikan. Hilangkan rasa tidak percaya diri. Yang melihat itu siapa? Nggak ada yang lihat kok gitu. Anggaplah nggak ada yang lihat. Biar lancar-lancar saja. Ini video di YouTube Rumah Belajar banyak sekali. Saya agak ke belakang ya kayaknya ya. Ini dia. Just. Nah ini Bapak Ibu, ini syutingnya. Ini kan pakai KineMaster ya. Coba sih. Nah Bapak Ibu, saya besarkan. Di sini ini saya membuat video yang background-nya ya video. Seperti ini bisa kalau Anda misalnya ini menjelaskan cara berwudu ya, Anda bicarakan, sebentar, cara berwudu adalah bla 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 gitu ya. Sementara di background-nya ini keluar anak yang sedang wudu. Saya harap ini tidak ngambil dari punya orang, tapi Anda rekam sendiri gitu. Jadi sebelumnya Anda merekam anak-anak yang sedang wudu gitu, satu orang yang sedang. Dan saya harap modelnya laki-laki gitu, karena kan
ada baso-baso gitu, jadi jangan anak perempuan gitu ya, akan menimbulkan konflik nanti. Jadi modelnya harus laki-laki. Kemudian jadi ini yang di dalamnya video itu harus video milik Anda sendiri agar Anda tidak terkena plagiasi. Itu pertama. Kemudian isi ini video ya, jadi bisa menjelaskan gitu ya untuk berwudu itu bisa seperti ini nanti modelnya, backgroundnya boleh milih. Nah ini kan saya menggunakan baju warna hitam yang lain toh, dan kerudungnya juga merah muda tapi merah muda yang agak lain gitu ya. Ini merah muda agak oranye tuh. Karena saya lebih pede jika saya itu syuting menggunakan warna ini gitu, warna merah muda. Walaupun merah mudanya beda-beda, yang tadi merah muda bagaimana, yang ini agak ke orange gitu. Ini menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi ketika saya syuting. Pun saya tidak menggunakan make up yang banyak. Oh ya, ini coba perhatikan ini lipstiknya. Lipstiknya juga warna ini ya merah muda juga kan ini ya. Jadi menimbulkan saya terkesan lebih muda. Enggak muda saya. Seperti itu. Jadi di awal gitu ya tipsnya adalah memperkenalkan diri seperti ini. Nah, terus kemudian muncul videonya kalau anak itu berwudu bagaimana gitu ya. Ini bisa pakai KineMaster gitu. Jadi video di dalam video bisa. Nah, seperti ini saya teman saya minta ini. Pak ya Pak testimoni gitu. Si bapak ini merekam dia ketika berbicara ini juga pakai HP. Ini yang merekam istrinya ketika bahkan dia sedang ke Prigi, Pantai Prigi. Saya minta mendadak, Pak, ayo Pak testimoni tentang saya karena saya ini sedang ikut lomba guru berdedikasi nasional. Tolong sampean kasih testimoni lah tentang saya. Loh, saya sedang di Prigi, Bu. Wes gak apa-apa gitu. Saya maksa. Akhirnya Pak Rahmat ini bersedia memberikan testimoni pada saya. Dikirim lewat HP, lalu saya edit, saya masukkan ke video saya. Ini saya membuat ini mendadak karena segera dikirim ke nasional gitu untuk menghadapi lomba guru berdedikasi nasional. Ini adalah video yang merangkum ketika saya melatih gitu ya, saya melatih ke sekolah-sekolah gitu, ke pondok pesantren. Ini pondok pesantren ini kebetulan yang saya latih. Ini guru-guru SMP waktu itu di Surabaya. Nah, Bapak Ibu di sini tampak saya juga kerudungnya ini menceng juga ini ya. Ini kan nggak sempurna ini ya, nekuk-nekuk gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lebih baik daripada saya, mungkin ya sebelumnya mungkin disetrika dulu agar nggak nekuk-nekuk gini ya, monggo gitu ya. Jadi pokoknya terserahlah. Jadi intinya yang penting itu Anda percaya diri dan tidak menggunakan baju yang berwarna hijau. Kenapa? Karena background-nya nanti kan pakai green screen ya kan? Seperti ini ya tampak nih ya. Cus. Nah, ini rumah saya yang saya pakai untuk syuting. Kelihatan kan ya? Nah, Bapak Ibu seperti itu sih tipsnya. Jadi background-nya kemudian bisa yang memiliki hak paten dan kemudian sebaiknya juga ditulis sumbernya dari mana agar nggak kena plagiasi gitu. Jadi itu sumbernya ngambil dari mana gitu. Oke. Itu sih Mbak Tuti. Baik Bu Roro, terima kasih luar biasa. Ini kayak mencerahkan sekali, menginspirasi pasti Bapak Ibu yang hari ini ada di Zoom 463 orang pasti terinspirasi. Dari tadi saya baca chat ketawa-ketawa aja, semua senang lihat Bu Roro pagi ini ya. Jadi Bu Roro jangan kemana-mana dulu, kita mau review naskah sebentar ya. Sekali lagi terima kasih, tadi sudah ada nomor handphonenya Bu Roro. Bu Roro bersedia ya diganggu-ganggu di WhatsApp kalau ada pertanyaan. Tadi pokoknya Bu Roro itu menggunakan handphone, kemudian aplikasi editing yang digunakan adalah KineMaster, tapi memang KineMaster yang premium. Kemudian hal-hal lain teknis nanti akan dibahas setelah ini ya. Sekarang kita